Ya, pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yaitu terkait dengan pembuktian segitiga yang sebangun. Ya. Ini merupakan rangkaian topik dari dua topik sebelumnya, yaitu proporsi dan juga segi banyak yang sebangun. Kita akan membahas topik ini ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah bagaimana sih kita menentukan atau menggunakan metode-metode yang bisa kita pilih untuk membuktikan kesebangunan pada segitiga. Dan kemudian yang kedua itu adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan kesebangunan. Baik, saya akan mulainya. Ya, ini sebagai bagian pendahuluan. Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil mendefinisikan kesebangunan pada segi banyak, ya. Jadi dua segi banyak dikatakan sebangun, ya, dikatakan sebangun apabila apa, ya? Apabila ya semua pasangan sudut-sudutnya kongruen, dan satu lagi semua pasangan-pasangan sisinya membentuk suatu proporsi. Nah, apabila kita khususkan ke dalam segitiga, ya, ke dalam segitiga, maka sama seperti kekongruenan, kita perlu menunjukkan 6 bagian, ya, 6 bagian itu yang 3 bagian pertama adalah sudut-sudutnya kongruen dan 3 bagian berikutnya itu adalah sisi-sisinya, itu hubungan-hubungan antar sisi-sisinya, yaitu adalah membentuk proporsi yang sama untuk segitiga yang sebangun. Oke. Misalkan segitiga ABC, ya, dari gambar ini bisa diperhatikan misal gitu, ya. Misal segitiga ABC disebangun dengan segitiga DEF, ya. Jadi misalnya seperti ini, apa yang mesti kita lakukan untuk menunjukkan ini bisa terjadi? Ya, berdasarkan definisi ini ya kita perlu menunjukkan ketiga pasang sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah kongruen, ya. Berarti yang perlu ditunjukkan itu adalah sudut A kongruen dengan sudut B, kemudian sudut B ini kongruen dengan sudut E, dan yang terakhir sudut C ini kongruen dengan sudut F. Ini untuk sudut-sudutnya. Bagaimana dengan sisi-sisinya? Ya, semua pasangan-pasangan sisi yang bersesuaian itu harus membentuk proporsi. Artinya apa, ya? AC ini akan bersesuaian dengan apa? AC ini akan bersesuaian dengan DF. Jadi AC per DF ini akan harus sama dengan apa? Kalau AB ini bersesuaian dengan DE, ya. Dan kemudian satu lagi, BC ini akan berbanding EF. Jadi ini yang perlu ditunjukkan 3 bagian berikutnya, ya. AC per DF itu mesti sama dengan AB per DE dan mesti sama dengan BC per EF. Ya, jadi ada dua hal, yaitu sisi yang kongruen dan sudut yang kongruen, dan satu lagi sisi-sisi yang bersesuaian membentuk proporsi. Ya, tentu saja ini akan menyulitkan kita, ya, ketika kita diminta untuk menyelidiki semuanya. Ya, sama seperti halnya pada kekongruenan, ya kita memerlukan suatu metode yang sekiranya bisa lebih mempersingkat kita untuk membuktikan dua buah segitiga itu adalah sebangun. Baik, kita akan mulai dengan metode yang pertama, ya. Untuk metode yang pertama ini diberikan dalam sebuah postulat. Ya, jadi postulatnya menyatakan jika 3 buah sudut dari suatu segitiga kongruen, ya. Jadi pastikan sudutnya kongruen dengan 3 buah sudut pada segitiga yang lain, maka bisa dipastikan kedua segitiga tersebut sebangun. Atau postulat 1 ini diberikan label AAA, asalnya dari angle, dan angle. Ya, jadi AAA. Jadi ketika sudut-sudutnya semuanya kongruen, ya, maka dua segitiga tersebut sebangun. Ya, misalkan ini, ya, kita lihat segitiga HJK dengan segitiga SRT, ya, kita lihat bahwa sudut H itu kongruen dengan sudut S, ya, ini dia. Lalu kemudian sudut C, ya, ini sudut C kongruen dengan sudut R, dan kemudian terakhir sudut K ini kongruen dengan sudut T. Jadi ada 3 buah sudut yang kongruen. Nah, sehingga segitiga HCK ini akan sebangun dengan segitiga SRT.
menurut postulat dengan label AAA. Nah, kemudian tentu saja ketika postulat yang tadi dengan label AAA itu kita gabungkan dengan teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini adalah postulat yang tadi di slide sebelumnya, kemudian teorema sebelumnya itu teorema yang mana? Ya, teman-teman mestinya masih ingat dengan teorema yang ada pada video pembelajaran sudut-sudut pada segitiga. Salah satu teorema yang ada di sana adalah jika dua buah sudut pada segitiga itu kongruen dengan dua buah sudut pada segitiga yang lainnya, maka sudut yang terakhir, sudut yang ketiga, itu bisa dijamin kongruen. Ya, lalu kemudian apa akibat dari adanya postulat 1 dan teorema ini? Ya, harapannya ini bisa menjadi berkurang pendidikannya. Nah, sebagai akibat itu adalah ya sekarang tidak perlu ketiganya kongruen, jadi mestinya hanya perlu dua saja, karena kalau sudah ada dua yang kongruen maka bisa dipastikan yang ketiga itu akan menjadi kongruen juga. Ya, sehingga dari postulat 1 diperolehlah akibat apa? Jika dua sudut dari suatu segitiga kongruen dengan dua sudut segitiga yang lainnya, maka bisa dipastikan kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Sehingga akibat dua ini kita beri label AA. Jadi hanya ada dua sudut. Karena bisa dipastikan sudut yang terakhir itu bisa dipastikan juga akan kongruen. Nah, jadi teman-teman nanti akan lebih cenderungnya menggunakan yang ini karena lebih singkat. Hanya perlu dua sudut saja untuk memperlihatkan dua buah segitiga itu sebangun. Oke, berikutnya mari kita lihat contohnya, ya, contoh penerapannya. Ya, jadi perhatikan gambar berikut ya. Jadi diberikan gambar demikian. Diketahui AB dari ruas garis AB ini sejajar dengan DE. Buktikan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga EDC ya. Buktikan itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuktikannya? Mari kita buktikan. Ya, kita buktikan. Ya, kita sudah punya di sini diberi tanda sudut 1 dan sudut 2 ya. Dari gambar ilustrasinya ya, sudut 1 dan sudut 2 ini adalah sudut yang adalah sudut yang bertolak belakang ya. Bertolak belakang. Kemudian apa akibatnya? Ya, akibatnya ya sudut 1 ini kan kongruen dengan sudut 2. Kita sudah punya satu buah sudut. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan ya? Ini perhatikan diketahui AB sejajar dengan DE. Nah, kita berarti mengulas kembali ke sejajaran garis begitu ya. Jadi perhatikan gitu ya. Perhatikan ya, yang pertama AB kemudian dan DE gitu ya, dan DE. Ya, ini adalah garis-garisnya dan kemudian transversalnya ya, transversal AE. Ya, jadi AE inilah sebagai transversal. Apabila kemudian saya beri tanda di sini 3, kemudian di sini 4, ya. Ya, ini bisa dilihat juga sudut 3 dan sudut 4 hubungannya apa? Adalah ya sudut-sudut yang ya berseberangan interior. Ya. Kemudian karena ya AB sejajar dengan DE, maka ya masih ingat lagi teorema-teorema yang ada pada kesejajaran garis ya, sudut 3 ini kongruen dengan sudut 4. Kita sudah berhasil nih mendapatkan satu sudut lagi ya. Jadi sudah ada dua sudut ya. Jadi 3 dengan 4, 1 dan 2 ya. Jadi berdasarkan akibat ya. Saya tuliskan labelnya ya, akibat AA ya diperoleh
ya, segitiga ABC ya. ABC, A ini akan bersesuaian dengan E karena sebenarnya sama. Kemudian C dia bersesuaian dengan C, ya mau tidak mau B harus bersesuaian dengan D ya, sehingga ini sebangun dengan segitiga tadi ya, A bersesuaian dengan E, B bersesuaian dengan B, dan C bersesuaian dengan dirinya sendiri ya. Jadi kita sudah bisa membuktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga EBC. Itu adalah contoh penerapannya. Lalu kemudian berdasarkan kesebangunan, ya, kalau dulu di kekongruenan kita mengenal istilah CPC-TC, corresponding parts of congruent triangle are congruent. Nah, kalau di kesebangunan kita mengenal dua istilah, karena sekali lagi ada sudut-sudutnya yang kongruent dan kemudian sisi-sisinya yang membentuk suatu proporsi. Ya. Jadi yang pertama itu adalah corresponding sides of similar triangles are proportional. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga-segitiga yang sebangun membentuk proporsi. Ya, jadi ini labelnya adalah CSSTP. Dan kemudian untuk sudut-sudutnya, corresponding angles of similar triangles are congruent. Jadi labelnya adalah CAS-TC. Jadi ada dua label yang bisa kita gunakan nanti untuk membantu kita di dalam menyelesaikan persoalan, yaitu ada CSS-TP, jadi untuk sisi yang proporsional, dan kemudian ada CAS-TC ya, jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu kongruen. Nah, bagaimana penerapannya? Kita mungkin bisa lihat persoalan berikut ya. Nah, diketahui ya ADE kongruen, jadi sudut ADE ini kongruen dengan sudut B ya. Lalu kita diminta untuk membuktikan apa? DE berbanding BC itu sama dengan AE berbanding AC ya. Bagaimana kita membuktikannya? Ya, tentu dari proses ini ya, ini sudah menunjukkan ada apa? Ini sudah menunjukkan ada sisi ya, sisi-sisi yang membentuk proporsi ya, yang membentuk ya proporsi. Nah, sehingga apa yang mesti kita lakukan ya? Yang mesti kita lakukan adalah menunjukkan ada dua segitiga yang sebangun dari situasi ini, gitu ya. Bagaimana kita menunjukkan ya? Kita mulai dengan bukti ya. Kita sudah punya diketahui sudut ADE ya kongruen dengan sudut B, ini kita sudah punya satu sudut. Nah, kalau kita sejauh ini kita hanya baru mempunyai postulat 1 dan akibat 2. Ya, berarti kita perlu menunjukkan paling tidak ada satu pasang lagi yang kongruent. Nah, kemudian kita bisa lihat juga apa dengan memperhatikan gitu ya. Jadi dengan perhatikan ada dua segitiga di sini ya, segitiga ADE dan segitiga ABC. Ya, kita tahu bahwa segitiga ini ya ada sudut yang sama, yaitu adalah sudut A pasti akan kongruen dengan dirinya sendiri ya, kan dirinya sendiri. Oke, jadi di segitiga ADE punya sudut A ya, di segitiga ABC pun punya sudut A. Ya, jadi kita peroleh ini ya. Lalu berdasarkan gitu ya, karena kita sudah mendapatkan dua sudut berdasarkan akibat ya, akibat dengan label AA sudah diperoleh. Ya, diperoleh apa? Diperoleh segitiga ADE ini akan sebangun dengan segitiga ABC. Nah, lalu apa akibatnya? Ya, akibatnya adalah ya sudut C ini mesti kongruen dengan sudut E. Nah, kemudian akibat berikutnya yaitu berdasarkan itu ya, berdasarkan pada slide sebelumnya tadi itu adalah CSS TP, ini adalah corresponding side of similar triangle are proporsional ya, diperoleh ya kita bisa mendapatkan apa ya, sisi-sisinya mana saja karena tadi ADE ya gitu ya, ADE ya berarti sisi-sisinya misalkan apa ya, AD per AB ya, jadi yang ini berbanding yang panjang sama dengan
Apalagi sisinya berikutnya ada DE berbanding BC, dan sisi yang terakhir adalah AE, ya, bukan AC, AE per AC. Ya, khususnya ini kan 3 ya, yang diminta itu hanya 2, berarti apa? Khususnya ya DE per BC ini sama dengan AE per AC ya. Kita sudah berhasil membuktikan apa yang diminta di soal. Oke, kemudian berikutnya ada lagi ya masalah yang berkaitan dengan kesebangunan. Ya, diketahui ya sudut M ini kongruen dengan sudut, oke, bukan B ya, maksudnya ini adalah sudut Q karena di sini tidak ada B ya. Ini kongruen. Lalu kemudian kita diminta untuk membuktikan bahwa hasil kali panjang dari NP dikalikan dengan QR ya itu harus sama dengan panjang dari RP dikalikan dengan panjang dari MM. Ya, bagaimana kita membuktikannya? Sekali lagi, dengan melihat model-model soal seperti ini, ya diharapkan sebelum kita menunjukkan ini, menunjukkan yang diminta dalam pembuktian ini, kita perlu menunjukkan ada 2 buah segitiga yang sebangun. Oke, kita bisa lihat mulai dari apa? Sudut 1 yang ada di gambar ini ya, sudut 2 ini adalah apa? Sudut bertolak belakang, gitu ya, bertolak belakang. Maka ya sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ya, ini yang pertama. Kemudian berikutnya apa? Ya, diketahui sudut M kongruen dengan sudut Q, ya, itu sudah ada 2 sudut ya. Ini kita bisa menunjukkan bahwa ada 2 segitiga yang sebangun. Ya. Berdasarkan akibat, sekali lagi ya, ini sangat powerful sekali, banyak digunakan AA begitu, maka apa? Ya, maka ada 2 segitiga yang sebangun yaitu segitiga MPN ya. Jadi MPN ini akan sebangun dengan segitiga M tadi bersesuaian dengan Q ya, P tetap P ya, Q P N ya. Jadi sudah kita dapatkan ada 2 segitiga yang sebangun. Lalu akibatnya apa ya? Akibatnya apa? Ya, berdasarkan gitu ya, berdasarkan ya karena yang diminta di sini adalah sisi-sisi ya, maka kita menggunakan CSSTP ya, corresponding side of similar triangle are proportional ya, diperoleh. Ya, kita bandingkan ketiga sisi-sisinya kan gitu ya, kita dapatkan apa? MP misalkan ya, MP per QP sama dengan ya ini MP lalu kemudian MN gitu ya, MN berbanding dengan karena MN di sini maka QR ya berbanding dengan QR, lalu kemudian sama dengan yang terakhir MP sudah, MN sudah, NP ya, NP ini akan berbanding dengan apa namanya RP ya, berbanding dengan RP. Nah, lalu yang diperlukan itu yang mana? Ya kita lihat di sini. Ya, yang ini nampaknya tidak diperlukan ya. Jadi khususnya MN per QR sama dengan NP per apa nih RP. Ya. Jadi kemudian yang ini diminta sekarang dalam bentuk perkalian. Oke, kalau dalam bentuk perkalian kita masih ingat tentu saja di video yang pertama itu yang dengan judul rasio dan proporsi, kita mengenal dengan istilah yang namanya means extreme property ya. Jadi berdasarkan ya means ya ini extreme property ya diperoleh apa? Ya diperoleh bahwa hasil kali means itu sama dengan hasil kali ekstrimnya gitu ya. Itu adalah NP kali QR ya, NP kali QR sama dengan RP kali MN ya. Seperti apa yang diminta di soal. Kita sudah berhasil membuktikan, ada beberapa catatan di sini.
Yaitu yang pertama menunjukkan ada dua segitiga yang sebangun, kemudian yang kedua itu dengan CSSTP, kalau sudah sebangun artinya ada sisi-sisi yang bersesuaian itu untuk proporsi, kemudian terakhir dengan menggunakan main extreme property. Jadi ada 3 garis besar yang perlu diperhatikan di dalam penyelesaian persoalan ini. Lalu kemudian kita akan membahas teorema ya, panjang, yaitu teorema yang menyatakan panjang garis-garis tinggi yang bersesuaian pada segitiga-segitiga yang sebangun itu ternyata juga membentuk rasio yang sama dengan panjang sisi-sisi lainnya yang bersesuaian. Maksudnya seperti apa? Ya, maksud dari teorema 3 ini ingin menyatakan apa? Jadi diketahui ya, dari gambar ini diketahui apa berarti segitiga EFD ya ini sebangun dengan segitiga NPM gitu ya. NPM EFD ya disebangun. Lalu kemudian ya nanti proporsi garis tinggi dari garis tinggi yang bersesuaian karena D ini bersesuaian dengan M, lalu kemudian maka dari D DG dengan kita bandingkan dengan MP gitu ya. Jadi DG ini adalah garis tinggi pada segitiga EFD ya. DG ini adalah garis tinggi ya, pada segitiga EFD dan kemudian MQ ini juga merupakan garis tinggi ya pada segitiga NPM. Nah, kemudian lalu apa yang akan dibuktikan ya? Yang akan dibuktikan adalah DG ini berbanding dengan MQ ternyata sama saja dengan nanti kalau dia sudah sebangun segitiga ini kan sisi-sisinya akan akan membentuk proporsi, yaitu adalah DE berbanding MM sama dengan apalagi DE berbanding MM, kemudian sama dengan EF ya, EF berbanding NP, dan satu lagi sama dengan DF berbanding MP. Ya, jadi ini yang perlu kita tunjukkan. Namun pada bukti ini saya hanya akan mencontohkan untuk menunjukkan misalkan ini. Ya, nanti kalau sudah ini berhasil ditunjukkan ya untuk menunjukkan dengan yang lain saya kira tidak perlu karena segitiga ini sudah sebangun. Jadi bisa dipilih ya salah satunya. Bisa menunjukkan dengan keterhubungannya dengan DEMN, EFNP atau DFNP. Ya, saya hanya akan menunjukkan artinya salah satu cara saya akan menunjukkan dengan ini ya, DG per MQ itu kan sama dengan DE per MN. Oke, kita bisa perhatikan di sini ya. Karena tadi DG dan MQ itulah garis tinggi yang bersesuaian pada segitiga EFD dan NPQ ya bukan NPM ya maksudnya dengan segitiga NPM ya, maka perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau saya di sini beri sudut 1 ya, ini sudut 2. Oke, karena garis tinggi ya. Jadi kita bisa peroleh apa ya? Sudut 1 dan sudut 2 ini besarnya 90 derajat. Atau gitu ya, misalnya sama ya. Atau sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Karena tadi sudah diketahui EFD itu sebangun dengan NPM, ya jadi kita juga punya ya, karena ini ya, karena segitiga EFD ini sebangun dengan segitiga NPM, maka kita juga punya dua sudut ya, sudut E ini juga akan kongruen dengan sudut yang bersesuaian dengan E itu adalah N, gitu. Sudut E bersesuaian dengan sudut N, dia kongruen. Nah, sehingga akibatnya apa? Saya sudah mempunyai dua pasang gitu ya. Ya, saya sudah mempunyai dua pasang. Nah, sudut 1 kongruen dengan sudut 2, sudut E kongruen dengan sudut N. Nah, lalu akibatnya apa? Ya, akibatnya ya segitiga gitu ya, segitiga DEG ini akan sebangun dengan segitiga N ya. Jadi segitiga yang kecil ini ya, jadi saya tanda bagian sini ya, segitiga yang ini akan sebangun dengan segitiga yang ini. Saya tanda di situ.
Oke, lalu akibatnya apa kalau segitiga ini sebangun? Ya, akibatnya berdasarkan, ya, ini tadi akibatnya segitiga ini bangun berdasarkan ini ya, AA, karena ada dua sudut ya. Lalu kemudian berdasarkan, lagi-lagi kita menggunakan CS, STP, ya, diperoleh, ya, ini perbandingan sisi-sisi ya, diperoleh, ya, kita akan peroleh apa? DG ini akan bersesuaian dengan NQ, NQ ini akan sama dengan DE itu bersesuaian dengan MN. Ya, kita sudah sampai pada pembuktian kita. Ya, jadi kita sudah berhasil menunjukkan bahwa perbandingan atau garis-garis tingginya gitu ya, perbandingan antara garis tinggi yang bersesuaian pada dua segitiga yang sebangun itu akan mempunyai rasio yang sama dengan sisi-sisi yang lainnya. Jadi kita sudah berhasil membuktikan teorema 3. Nah, kita kembali lagi ke metode-metode pembuktian gitu ya. Selain tadi kita punya AA gitu ya, atau postulatnya AAA, lalu kemudian bisa dipermudah dengan akibat dengan label AA. Nah, kemudian teorema 4 ya. Nah, ini serupa dengan kekongruenan. Ketika di dalam kekongruenan itu ada label SAS, yaitu adalah jika diketahui dua sisi yang mengapit sebuah sudut pada segitiga pertama itu kongruen dengan dua buah sisi yang mengapit sebuah sudut juga gitu ya, bisa dipastikan kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, tetapi di dalam teorema 4 ini yang berkaitan dengan kesebangunan, teoremanya menyatakan seperti berikut. Diberikan dua buah segitiga ya. Jika sebuah sudut pada segitiga pertama kongruen dengan sebuah sudut yang ada di segitiga kedua. Dan kemudian pasangan sisi yang mengapit sudut-sudut tersebut membentuk proporsi. Nah, itu bedanya dengan kongruen. Kalau kongruen itu mesti sama ya, mesti sama atau kongruen. Nah, tapi kalau sisinya ini membentuk proporsi. Ya, sisinya membentuk proporsi, sudutnya kongruen. Ya, maka bisa dipastikan kedua segitiga tersebut sebangun. Nah, jadi untuk label dari teorema ini kita berikan label SAS dengan tanda sebangun. Ini untuk membedakan dengan SAS yang ada pada kekongruenan. Jadi teorema 4 nanti bisa diganti labelnya dengan SAS. Ya, saya tidak akan membuktikan teorema 4, tapi saya lebih akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari teorema 4 ini. Oke. Ya, inilah contoh penggunaannya. Perhatikan gambar berikut ya. Jadi ada gambar segitiga DEF, kemudian juga dibagi di DE itu ada G, kemudian di DF itu ada H, kemudian sedemikian rupa dibentuk GH. Nah, ternyata diketahui apa? Diketahui DG berbanding DE sama dengan DH berbanding DF. Jadi DG ini berbanding dengan DE secara keseluruhannya, kemudian DH ya, DH ini berbanding dengan ini, ternyata dia hasilnya sama. Jadi membentuk proporsi. Jadi ada dua bentuk proporsi ya. Lalu kemudian ya ada sudut yang sama, ada sudut D gitu ya. Jadi perhatikan gitu ya, ada dua segitiga di sini, segitiga G D H dan segitiga E D F ya. Nah, kita tahu bahwa tadi ada dua sisi yang mengapit sudut ini gitu ya. Sudut D itu kongruen dengan sudut D, ya ini jelas ya dengan dirinya sendiri. Lalu kemudian ada DG berbanding dengan DE ya, jadi ada sisi yang bersesuaian di sini dengan ini, dan DH yaitu ini dengan DF. Ya, jadi berdasarkan gitu ya. Berdasarkan teorema SAS yang ada di atas ini, SAS dengan sebangun seperti itu diperoleh apa? Maka ya segitiga G DH ini sebangun dengan segitiga DF. Lalu akibatnya apa? Karena ini berbicara ini ya, yang diketahui sudut E ini diketahui besarnya X, kemudian sudut D ya, sudut D itu besarnya adalah X plus 22, dan terakhir itu sudut DHG berarti yang ini ya, ini besarnya adalah X
minus 10. Oke, karena dia sebangun ya, karena ini sebangun, oke, jadi berdasarkan kemudian gitu ya, berdasarkan CAS, TC ya, congruent angle similar to angle A congruent, maka ya sudut E ini akan congruent dengan sudut G. Jadi sudut G sendiri juga harus besarnya X. Nah, jadi dengan memperhatikan segitiga GDH, ya, perhatikan segitiga GDH, ya, kita peroleh apa? Ya, untuk menentukan X, kita bisa peroleh jumlahan dari sudut-sudut dalamnya, gitu ya. M sudut G ditambah M sudut D ditambah M sudut H, ya, ini akan sama dengan 180 derajat. Nah, sudut G itu besarnya berapa? Besarnya sama dengan sudut E, yaitu X ditambah X plus 22 ditambah X minus 10 sudut A sama dengan 180 derajat. Dan ini 3X, 22 dikurangi 10 itu adalah 12, ya, sehingga kemudian dikurangi 12 menjadi 168, ya. 168. 3X sama dengan 168, sehingga kemudian saya lanjutkan. Nah, dari sini X-nya adalah ya 168 dibagi 3 gitu ya, yaitu sebesar 5, berarti 15, terus 8 ya. X-nya adalah 56. Oke, jadi tentukan nilai X, ya nilai X-nya adalah 56 derajat. Oke, kemudian teorema berikutnya. Nah, ini kalau kita di kekongruenan kita punya, kalau semua segitiga, semua sisi-sisinya kongruen, ketiga sisi-sisinya kongruen, segitiga pertama dan segitiga kedua, gitu ya, maka bisa dipastikan dua segitiga tersebut kongruen. Nah, tetapi di dalam teorema untuk kesebangunan, jika diberikan dua buah segitiga, ya, jika tiga buah sisi segitiga pertama itu membentuk proporsi dengan tiga buah sisi yang ada pada segitiga kedua, ya, maka bisa dikatakan kedua segitiga tersebut sebangun. Jadi label untuk teorema 5 ini sendiri adalah SSS diikuti dengan notasi sebangun. Jadi untuk membedakan dengan kongruen. Oke, ini dia contoh penerapannya, diberikan segitiga ABC dan segitiga XTN, ya. Lalu hubungannya adalah diketahui masing-masing panjang sisinya. Lalu pertanyaannya, apakah segitiga ABC dan segitiga XTN ini sebangun, ya? Tinggal kita lihat ya, yang mana yang yang bersesuaian ini apakah membentuk proporsi. Jadi kalau kita lihat ya, A ini bersesuaian dengan X, kemudian B ini bersesuaian dengan T, dan kemudian C ini bersesuaian dengan N. Nah, lalu tinggal kita lihat perbandingannya ya. Jadi AB ya nanti berbanding dengan AB berarti berbanding dengan XT. Lalu kemudian kita lihat hubungannya dengan BC. Kalau BC nanti berbanding dengan BC berbanding dengan TN. Lalu kemudian yang satu lagi AC itu XN, gitu ya. Kita lihat. AB ini 6, kemudian XT-nya diketahui itu adalah 9, lalu kemudian BC itu diketahui 8, dan ini TN-nya 12, AC itu adalah 4, dan kemudian XN itu adalah 6. Ya, kita lihat apakah ini sama gitu ya. Ya, kalau ini disederhanakan gitu ya, ini disederhanakan sama-sama dibagi bagi 3, ya ini akan dapat 2/3, ini sama-sama bagi 4, 2/3, ini sama-sama bagi 2, 2/3. Oke, ini ternyata bentuk yang sama, oke, sehingga bisa isi sama. Oke, sehingga sisi-sisi yang bersesuaian ternyata ini membentuk proporsi. Ya, lalu kemudian dapat kita simpulkan gitu ya. Jadi segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga XTN ya, berdasarkan teorema SS ya, sebangun. Oke, jadi kita sudah memperlihatkan bahwa ada dua segitiga yang sebangun dengan menggunakan teorema dengan label SSS
bangun. Oke, lalu kemudian ada lema berikutnya. Jika dua buah ruas garis membagi dua sisi segitiga secara proporsional, maka ruas garis tersebut sejajar dengan sisi yang ketiga. Oke, sebagai ilustrasinya begini ya. Jadi ada segitiga ABC dengan ya ini dia segitiga ABC. Lalu kemudian kalau ada ruas garis ini DE membagi sisi ya, membagi dua sisi segitiga yaitu sisi AC dan segitiga BC, apa sisi BC. Kalau ini terjadi proporsional artinya DA berbanding ya. Jadi DA berbanding CD itu sama dengan EB ya, EB berbanding EC, maka ruas garis DE ini sejajar dengan sisi yang ketiga yaitu yang tidak dipotong yaitu sisi AB. Ya, jadi itu yang diminta dalam pembuktian. Oke, karena diketahui ini ya, jadi DA. Jadi kalau DA ya ini ya per CD sama dengan EB per CA begitu ya. Nah, berdasarkan teorema sifat ya, berdasarkan sifat penjumlahan dan pengurangan pada bentuk proporsi ya, ini kita bisa tambahkan gitu ya. DA ya, DA ini kita bisa tambahkan dengan CD gitu ya. CD, lalu kemudian ini bisa kita tambahkan dengan CA. Ya, DA tambah CD itu adalah AC gitu ya. AC berbanding dengan CD itu adalah kemudian EB ditambah CA, EB ditambah CA itu adalah BC gitu ya. BC per CA ya. Ini sebentar, ini bukan CA ya, EB CE maksudnya ya. Ini CE ya. CE, ini CE, ini juga maksudnya adalah CE ya, bukan CA. Oke, ini CE. Jadi kita dapatkan AC per DC sama dengan BC per CE ya. Ini kita dapatkan. Oke, lalu kemudian bagaimana kita membuktikan bahwa DE itu sejajar dengan AB? Jadi di sini menggunakan bukti tidak langsung ya. Bukti, jadi andaikan DE ya itu tidak sejajar dengan AB. Ya, berdasarkan gambar yang kedua, gambar yang ini ilustrasinya berarti apa? Ada F pada BC ya. Ada titik F pada sisi BC sedemikian ya sehingga ya DF-nya yang malah sejajar dengan AB. Ya, DF sejajar dengan AB. Oke, lalu kemudian apa akibat kalau DF sejajar dengan AB? Ya, akibatnya adalah ya kalau ini sejajar, ya ini adalah sudut apa? Ya ini adalah sudut yang sehadap ya. Ya diperoleh sudut D ini akan kongruen dengan sudut A karena ini adalah sudut yang sehadap. Oke. Selain itu dan ya sudut C ini kongruen dengan dirinya sendiri sudut C. Nah, lalu dari dua ini apa yang kemudian diperoleh? Dari dua ini akan diperoleh ada dua segitiga yang sebangun gitu ya. Akibatnya segitiga ya, segitiga CDE ini akan sebangun dengan segitiga apa? Segitiga CAB ya. Karena ini tadi ada dua sudut yang yang dua pasang ya, yang ukurannya sama. Ya, sehingga jadi segitiga CDE sebangun dengan segitiga CAB. Nah, kemudian dari sebangun ini apa yang kita peroleh ya, kita akan mendapatkan bentuk proporsi juga ya. Kita akan dapatkan bentuk proporsi yaitu apa ya? Yang kita dapatkan adalah ya CA atau AC berbanding CD, ya ini akan sama dengan ya CF berarti ya akan sama dengan kalau CA berbanding CD ini akan sama dengan CB ya. CB ini yang lebih panjang ya, CA yang lebih panjang CB
Ini CB berbanding dengan CF. Ya. Oke, jadi sudah dua. Perhatikan bagian yang kotak ini ya. Jadi ada dua kotak yang tandanya sama. Ini ya. Kemudian diperoleh ya. Ya ini CA ya, CA atau AC banding CD sama dengan ini ya. Berarti nanti diperoleh apa? BC per CE ini akan sama dengan BC CB per CF. Ya. Atau dengan kata lain, dengan menggunakan mean extreme property, nanti akan didapatkan CE sama dengan CF. Ya, CE akan sama dengan CF. Lalu akibatnya apa? Oke, untuk buktinya, saya lanjutkan sedikit lagi di bagian atas ini ya. Kita tahu bahwa apa namanya panjang CF ya dari ilustrasi ini panjang CF ini sama dengan CE ditambah dengan EF. Lalu kemudian kita punya CE sama dengan CF ya, berarti CE sama dengan CE sama ditambah EF. Artinya dari sini apa? Ya, EF-nya sama dengan 0. Padahal apa? Padahal menurut postulat penggaris, ya, postulat bahwa panjang suatu ruas garis itu dinyatakan dengan bilangan positif. Nah, 0 ini bukan bilangan positif, sehingga kita sudah menemukan kontradiksi. Ya. Kita sudah menemukan kontradiksi, kemudian artinya apa? Ya, jadi mau tidak mau, DE ini harus sejajar dengan AB. Jadi inilah yang menjadi kesimpulan di dalam pembuktian ini, sehingga lemma 6 ini berhasil kita buktikan. Baik, saya kira demikian untuk pembahasan segitiga yang sebangun. Cukup panjang, ya, tapi tidak masalah. Ini supaya bisa dipahami dengan baik tentang konsep-konsep dasar kesebangunan. Ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas atensinya.